Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, meskipun pembelajaran kita melalui daring atau online, tetapi semangat belajar kalian jangan pernah pudar ya. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Abu Bakar As-Siddiq. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nasab Abu Bakar As-Siddiq. Kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bernama asli Abdullah. Lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dipanggil Abu Bakar karena ia sering menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti bapak dan Bakar berarti segera atau dini atau awal. Sebab itu beliau selanjutnya disebut Abu Bakar. Sejak kecil, Abu Bakar senang sekali berbuat kebajikan dan hal-hal terpuji. Salah satu sahabatnya berkata, "Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahim, selalu berkata benar, banyak menanggung kesulitan orang lain, menolong orang-orang yang menderita, dan menghormati tamu." Begitu kesaksian Ibnu Dugunah, sahabat Abu Bakar. Abu Bakar termasuk orang yang paling utama masuk Islam. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling setia, mendampingi Rasulullah sejak masuk Islam sampai meninggal. Abu Bakar berasal dari Bani Taim. Nama aslinya adalah Abdullah bin Uhafah. Nama ayahnya adalah Abu Uhafah. Nama ibunya adalah Ummul Khair. Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi, lebih muda 3 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar dipanggil dengan sebutan Abdul Ka'bah. Hal ini dikarenakan ibunda Abu Bakar bernazar, jika ia melahirkan anak laki-laki, maka ia akan memberikan anak laki-lakinya yang hidup untuk mengabdi pada Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi Muhammad SAW memanggil Abu Bakar dengan sebutan Abdullah. Nama Abu Bakar sendiri merupakan sebutan yang diberikan orang-orang karena Abu Bakar merupakan pelopor kebaikan dalam Islam. Sementara itu, gelar As-Siddiq merupakan gelar yang diberikan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar karena Abu Bakar selalu membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa sedikit pun keraguan. Kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. 1. Ia merupakan sahabat yang memiliki kesetiaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Ia juga merupakan pemimpin yang memiliki sifat jujur, tegas, serta hati-hati dalam melakukan segala sesuatu. 3. Ia memiliki kemampuan dan tekad yang kuat. 4. Ia seorang pedagang yang memiliki etos kerja yang tinggi. 5. Ia merupakan seorang pembesar Quraisy yang mana memiliki sifat sederhana, disegani, dan juga dihormati masyarakat. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat muslim dihadapkan pada problema yang cukup serius. Sebab sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau tidak meninggalkan pesan apapun mengenai
siapa yang akan menggantikan kepemimpinan beliau. Kaum muslim di Madinah berkumpul di Saqifah Bani Saidah untuk mendiskusikan perihal siapa yang akan menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat, dan di sana sempat terjadi perdebatan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin mendelegasikan pemuka suku Khazraj yang bernama Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah. Ketika nyaris dibaiat oleh kaum Ansor dan Muhajirin, Abu Bakar datang dan menyatakan sebaiknya posisi khalifah diserahkan kepada Muhajirin karena mereka telah masuk Islam terlebih dahulu serta berjuang mempertahankan Islam sekitar kurang lebih 13 tahun. Mendengar usulan Abu Bakar, kaum Ansor tidak dapat membantah. Abu Bakar kemudian mencalonkan 2 nama khalifah, yakni Abu Ubaidah dan Umar bin Khattab. Namun, kedua calon tersebut menolak. Tak ingin masalah tersebut semakin rumit, dengan suara lantangnya Umar bin Khattab kemudian membaiat Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Kemudian baiatan tersebut diikuti oleh sahabat lain yang hadir di pertemuan tersebut. Keesokan harinya, pembaiatan Abu Bakar dilakukan secara umum oleh umat muslim di Madinah. Prestasi kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. 1. Menupas 3 masalah besar. 2. Ekspansi wilayah. 3. Kodifikasi Al-Quran. Apa saja masalah besar yang muncul pada masa Abu Bakar As-Siddiq? 3 masalah besar pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu 1. Munculnya orang murtad. 2. Beberapa orang yang enggan membayar zakat. 3. Munculnya nabi palsu. Jadi, sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa umat muslim kembali pada agama semulanya. Mereka beranggap berhak melakukan sesuatu sekehendak mereka karena Rasulullah telah tiada. Akibatnya, muncul beberapa murtadin, pemberontak, serta beberapa orang yang enggan zakat. Akhirnya, Abu Bakar mengutus pasukan untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, kita akan bahas masalah ketiga, yaitu munculnya nabi palsu. Selain muncul kepemimpinan murtad, pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq juga muncul beberapa tokoh yang mengaku dirinya nabi palsu. Di antaranya Aswad al-Ansi, Tulaihah bin Khalid al-Asadi, Malik bin Nuwairoh, Musailamah al-Kadzab. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat beberapa hari setelah pembaiatan Umar bin Khattab. Beliau wafat pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau sekitar tahun 634 Masehi. Beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Aisyah, putri Abu Bakar, berkisah. Pada penghujung usianya, Abu Bakar bertanya kepadanya, Pada hari apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Aku menjawab, pada hari Senin. Ia berkata, Semoga aku meninggal antara saat ini hingga malam nanti. Ternyata ia meninggal pada malam Selasa dan dimakamkan sebelum subuh. Baik, pada pembelajaran kali ini kita dapat mengambil hikmah dari beliau Abu Bakar As-Siddiq, yaitu berupa sifatnya yang jujur, setia. Oke, terima kasih. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.